Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Berdoa menunjukkan aman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Dika, kenapa nggak Dika? Sakit. Ya kita doakan ya Kak ya, semoga Dika lekas sembuh dan Dika bisa berkumpul kembali belajar bersama-sama dengan kita ya Nak. Oke anak-anak, sebelum itu tolong siapkan kertas satu lembar, ada kertas dan pena saja yang ada di atas meja, oke? Sudah siap semua? Siap? Siap. Baik, di sini ada 5 soal pretest. Waktu pengerjaannya 5 menit. Silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya di pojok kanan atas. Waktu pengerjaan tersisa 2 menit lagi. Baik, waktu habis. Silakan perwakilan untuk kumpulkan kertasnya di depan ya, Nak. Baik, terima kasih Rido. Baik anak-anak, silakan kalian lihat layar monitor yang udah kita tampilin. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Saya tolong angkat tangan. Oh ya, Intan. Gimana Intan? Jadi menurut saya gambar 1 itu jalannya bersih. Sedangkan gambar 2 jalannya terdapat banyak sampah yang berserakan, Bu. Gambar 1 itu bersih. Gambar 2 itu sampah berserakan. Intan, menurut kamu, apakah sampah yang ada di gambar 2 ini datang dengan sendirinya? Tidak dengan sendirinya, Bu. Ada manusia yang membuang sampah di jalan tersebut. Baik, Intan, apakah sampah ini dibuang di tempat yang semestinya? Tidak, Bu. Seharusnya sampah dibuang di tempat membuang sampah. Namun pada gambar kedua, sampahnya dibuang di pinggiran jalan. Baik, betul sekali, Intan. Apakah ada yang tahu dampak dari sampah yang menumpuk ini bagi lingkungan sekitar? Ada, Bu. Ya, Sofi. Sampah-sampah tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap bagi orang yang melintasi jalan tersebut seperti berjalan kaki dan mengendarai makanan sedang berbau. Iya, betul sekali. Anak-anak, untuk gambar di sini, yang gambar 2 di sini, ini kan banyak banget nih sampah yang menumpuk di pinggiran jalan. Dan ada orang yang melintas menaiki sepeda motor. Otomatis dia akan menimbulkan bau dan itu akan mengganggu para pengendara motor yang melintasi jalan tersebut. Anak-anak sekalian di sini, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, Melisa. Tentang pencemaran, Bu. Oke, tentang pencemaran. Adakah yang tahu pencemaran apa? Ya, Melisa. Ya, Melisa. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Jadi, diharapkan kalian itu dapat mengetahui mengenai pengertian tentang pencemaran lingkungan, macam-macam
pencemaran lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita di sini tidak hanya belajar hanya di kelas tentang mengenai pencemaran lingkungan, tetapi kita juga harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari karena pembelajaran ini juga itu dapat menjadi bekal kita untuk merawat bumi ini. Ada yang tahu mengapa di desa dan di kota itu udaranya berbeda, anak-anak? Baik, Delta. Karena di desa masih banyak pepohonan dan sedikit kendaraan, sedangkan di kota banyak gedung tinggi, pabrik, dan kendaraan. Apa yang dapat ditimbulkan dari adanya banyaknya kendaraan dan pabrik yang ada di kota tersebut? Dapat mengakibatkan suara bising, limbah yang dibuang sembarangan, dan asap kendaraan terlalu banyak, sehingga mengakibatkan udara di kota tidak sejuk. Baik, semuanya betul sekali. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mempermudah kita mengenai pembelajaran pencemaran lingkungan, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang duduk sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Oke? Baik, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mana kelompok 1? Mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Baik, anak-anak, tolong disimak untuk lembar LKPD-nya. Waktu pengerjaannya 15 menit. Nah, untuk di lembar pertama itu tolong kalian tulis nama anggota kelompok. Kelompok 1. Siapa? Terus tulis hari dan tanggal hari ini, anak ya. Lalu untuk lembar selanjutnya, itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Lembar yang ketiga, itu ada sebuah artikel. Nah, jadi kalian mengisi LKPD-nya baca dari artikel tersebut. Untuk pertanyaannya bisa ada di halaman selanjutnya. Itu ada 4 pertanyaan yang ada di bawah ini. Apakah sudah mengerti? Silakan mengerjakan. Waktunya 15 menit ya, Nak ya. Baik, anak-anak, waktunya 5 menit lagi anak untuk pengerjaannya. Baik, waktunya habis anak-anak. Untuk itu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang ingin presentasi? Kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus ke kelompok 2. Silakan maju untuk kelompok 2. Silakan presentasikan hasilnya di depan. Tolong yang lain menyimak ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Intan Saputri. Dan saya Hari. Saya Rajul Malika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa pada artikel tersebut? Penyebab utama peristiwa ikan-ikan mati adalah gas pencemaran lingkungan pabrik yang dibuang ke situ.
Warga sekitar menyatakan fenomena ini terjadi setiap kali pabrik membuang limbah. Gambaran terjadi peristiwa pada artikel. Dampak yang terjadi akibat peristiwa tersebut adalah yang satu, kematian massa ikan, yang kedua, perubahan warna air itu menjadi kehijauan, dan bahkan kehijaman ulama kita tinggali. Ketika mau yang menyengat, terdapat membahayakan masyarakat pemakaian sungai atau intensitas lingkungan sekitarnya. Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi peristiwa pada artikel? Bupati Bogor Ade Yasin menyoroti pencemaran Semarang tersebut dan meminta kepala dinas lingkungan hidup Kajis Elham yang baru dilantik Ade Yana untuk menindak tugas pencemaran lingkungan. Teruskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasi peristiwa di dalam artikel. Tidak membuang sampah sembarangan, mematikan sampah terutama sampah rumah, tangga dan limbah air. Dibuang pada tempatnya dan diolah dengan benar, bukan ke sungai, danau, atau saluran. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang berbeda pendapat, Nak, dengan kelompok 2? Bu. Ya, Rizky, gimana pendapatnya? Kelompok 3 berpendapat bahwa upaya untuk mencegah terjadinya banjir adalah membuat irigasi seperti selokan duk. Ya, Rizky berpendapat bahwa untuk mencegah upaya terjadinya banjir itu harus membuat selokan. Nah, di sini apakah ada yang berpendapat lain dari kelompok 1 ada? Bu. Ya, untuk Rido, apa Nak? Kelompok 1 setuju Bu dengan pendapat kelompok 2. Upaya untuk mencegah banjir adalah jangan buang sampah sembarangan. Baik, kelompok 1 setuju dengan pendapat kelompok 2. Terima kasih anak-anak atas jawabannya. Silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Silakan untuk lembar LKPD-nya dikumpulkan. Silakan kalian untuk berpindah posisi ke tempat duduk yang semula. Kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai pengertian pencemaran. Jadi, untuk pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain itu ke dalam suatu lingkungan. Jadi, yang menyebabkan itu yang membawa komponen zat dan bahan bakar lain di suatu lingkungan itu adalah manusia. Jadi sehingga ketika lingkungan yang sudah tercemar itu, kualitas lingkungan itu akan turun sampai ke tingkat yang tertentu yang dapat menyebabkan lingkungannya tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Contohnya Tina, kita punya lingkungan sekolah, ya. Jika lingkungan sekolah kita contohnya Tina, yang lingkungan ada di belakang. Ketika murid itu membuang sampah es di belakang, itu kita masuknya sebuah sampah ke dalam suatu lingkungan yang belum tercemari. Seperti contohnya di bawah pohon pisang itu. Nah, jika di situ banyaknya sampah yang ada menumpuk di bawah pohon pisang, otomatis dia akan menghambat pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Oke,
Selanjutnya mengenai macam-macam pencemaran itu ada 3 nak. Yang pertama ada pencemaran apa? Ini baca. Pencemaran air kan? Iya nah, jadi untuk macam-macam pencemaran ini ada 3 nah. Yang pertama itu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran lainnya. Yang pertama itu ada pencemaran air. Yang kedua ada pencemaran udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Baik, dari ketiga itu yang pertama kita membahas mengenai pencemaran air. Otomatis pencemaran yang ada di air. Contohnya itu di mana nak? Di sungai, danau, laut. Nah di sini contohnya itu ada limbah industri. Limbah industri itu seperti limbah dari pabrik ya kak ya. Nah terus ada limbah rumah tangga itu seperti air sabun, deterjen, sampah dan sebagainya. Lalu yang kedua itu pencemaran udara. Pencemaran udara nih biasa banyaknya itu terjadi adanya di kota nah. Jadi untuk pencemaran udara itu dia terjadinya berada di atmosfer atau di udara yang bebas. Pernahkah kalau kita ke kota, nggak ke kota sih, nah, maksudnya ke jalan raya, ke jalan besar, itu kan banyak sekali asap-asap kendaraan. Nah, itu yang dinamakan dengan pencemaran udara. Contohnya itu ada asap kendaraan, emisi pabrik, pabrik yang besar itu kan ada yang nah, itu dapat menyebabkan pencemaran udara juga. Lalu ada pembakaran sampah yang berlebihan. Oke, yang selanjutnya itu ada pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu terjadinya itu dia adanya di permukaan atau di dalam tanah. Contohnya itu pada sampah plastik atau limbah padat industri yang dimana untuk pencemaran tanah ini dia akan menghambat tumbuhan tersebut itu tidak dapat berkembang sesuai dengan menghambat tumbuhan tersebut pertumbuhannya cukup lambat. Oke, yang selanjutnya itu mengenai dampak pencemaran lingkungan. Ada 2 dampaknya. Yang pertama itu bagi kesehatan manusia. Terus yang pertama itu untuk kesehatan manusia, yang pertama ada penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan itu untuk pencemaran apa nak? Kalau penyakit pernapasan? Udara, ya benar. Untuk penyakit kulit itu pencemaran apa maksudnya? Air. Untuk yang gangguan pendengaran akibat pencemaran pencemaran. Oke, yang selanjutnya itu ada dampak bagi lingkungan dan ekosistem sekitar kita. Nah, itu ada yang pertama kematian flora dan fauna, terutama yang ada di air. Jika air semua itu dia tercemari, otomatis kan ikan-ikan yang berada di situ sedikit ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kematian flora dan fauna. Selanjutnya kerusakan ekosistem. Contohnya itu seperti hutan gunung, ekosistem terumbu karang, dan lain-lainnya. Lalu ada penurunan kualitas dari tanah atau air. Dan ada pemanasan global serta dapat perubahan iklim akibat terjadinya gas emisi rumah kaca. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu yang sudah dipaparkan, apakah ada yang kasih bingung, yang kasih kurang jelas? Silakan tunjuk tangan yang ingin ditanyakan. Bu, Iya, apa? izin bertanya, Ibu, limbah yang tidak diolah dengan baik yang dapat menggunakan barang yang itu dan Jadi contoh limbah yang tidak dan lingkungan yang tidak diolah dengan baik yang dapat mencemari lingkungan. Anak-anak, kalian tahu nggak? Ada nggak di sini pabrik aci? Ada kan? Ada. Nah, pabrik aci itu terbuat dari apa? Singkong. Oke, singkong itu kan kalau membuat aci itu harus direndam airnya dulu. Nah, kemudian air rendaman singkong itu kan kalau di pabrik itu otomatis airnya
air dari pembuatan aci itu kan sangat banyak. Seharusnya untuk para yang punya pabrik itu, dia harus membuat tempat penampungan sehingga limbahnya itu tidak dapat mencemari lingkungan. Tetapi kebanyakan untuk yang mempunyai pabrik, seperti contohnya pabrik aci itu, limbahnya itu dialirkan saja, dialirkan ke sungai. Limbah airnya itu. Jadi limbah industri yang tidak diolah dengan baik itu contohnya di pabrik aci. Bagaimana Rafael? Apakah sudah jelas? Ya Bu, Ya, gimana? jadi airnya dibuang sembarangan ya Bu. Jadi airnya dibuang sembarangan. Iya nah, jadi limbahnya itu dibuang sembarangan, tidak di tempat penampungan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih. Dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada di sini yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, Baik, Ridho. pencemaran lingkungan terdapat tiga macam, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Dan yang menyebabkan pencemaran tersebut golongan faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan faktor dampak yang dapat ditimbulkan dari lingkungan adalah selatan. Baik, kita berikan aplaus kepada Ridho. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam suatu lingkungan. Nah, di sini terdapat 3 jenis macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran. Apa nah? Yang pertama? Air. Kedua? Darah. 3? Nah, yang dapat ditimbulkan dari lingkungan itu sendiri, yaitu yang pertama dapat menyebabkan penyakit, lalu ada banjir, dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Baik, anak-anak, apakah dari pemaparan dari hari ini sudah dapat dimengerti semua? Baik, jika sudah dimengerti semua, silakan anak-anak siapkan 1 lembar kertas dan pena saja. Buku-bukunya dimasukin ya nak ke dalam laci. Ayo masukin bukunya di dalam laci. Baik anak-anak, di sini ada soal poster. Silakan tulis nama dan kelas. Tuliskan jawabannya saja ya anak ya. Waktunya 5 menit. Silakan kerjakan sekarang. Baik, waktu pengerjaannya 1 menit lagi. Baik, waktunya selesai. Silakan kumpulkan ke depan. Baik, terima kasih anak-anakku atas partisipasinya hari ini. Untuk itu kalian jangan lupa ya belajar untuk pembelajaran selanjutnya ya nak. Ibu doakan semoga kalian semangat terus belajarnya dan dapat menggapai cita-citanya. Amin.
Untuk itu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, ya.